Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman bertemu dengan saya. Perkenalkan, nama saya Andini Aurelia Putri dengan NIM 21040450216 dari program studi bimbingan dan konseling Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai video hasil analisis angket yang telah saya lakukan, di mana kegiatan ini dilakukan oleh mahasiswi bimbingan dan konseling untuk memenuhi tugas pada ujian akhir mata kuliah manajemen dan supervisi BK. Nah, di sini teman-teman saya akan menjelaskan proses dari awal penyebaran angket saya sampai dengan layanan informasi yang saya dapatkan mengenai hasil kebutuhan analisis peserta didik. Nah, yang pertama yaitu yang saya lakukan adalah dengan pembagian angket, di mana di sini saya membagikan angket di Sekolah Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Bone, di mana sasaran responden saya itu kelas 8. Nah, yang pertama saya lakukan adalah menyebarkan angket. Di sini saya bekerja sama dengan konselor pada salah satu sekolah tersebut, yaitu Ibu Andi Sri Asia SPD, di mana saya mengirimkan hasil angket. Saya mengirimkan angket kebutuhan peserta didik, di mana butir-butir dari pertanyaan dalam angket tersebut saya ambil dari pedoman analisis angket kebutuhan siswa kelas 8 di jenjang sekolah menengah pertama. Nah, yang pertama yaitu saya mengirimkan angket yang telah saya buat kepada guru BK atau konselor di sekolah tersebut untuk dibagikan kepada siswanya. Nah, hal yang pertama saya lakukan yaitu dengan menghubungi guru BK tersebut untuk meminta bantuannya menyebarkan angket kepada siswa kelas 8 yang saya lakukan pada hari Rabu 24 Mei 2023. Nah, dalam angket tersebut terdapat 4 bidang layanan. Yang pertama pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, teman-teman bisa melihat contoh angket yang saya sebarkan itu pada layar yang tertera. Kemudian jumlah pertanyaan angket saya itu ada 40 butir pertanyaan, di mana mencakup 4 bidang layanan tersebut. Pada bidang pribadi terdapat 10 butir pertanyaan, pada bidang sosial terdapat 10 butir pertanyaan, bidang belajar terdapat 10 butir, dan bidang karir terdapat 10 butir juga. Nah, adapun responden yang saya dapatkan yaitu 42 orang, di mana 42 orang tersebut sudah menjawab mengenai angket saya. Nah, teman-teman, di sini juga saya akan menjelaskan mengenai hasil angket yang saya sebarkan. Nah, teman-teman, dalam menganalisis angket tersebut, saya melakukannya dengan cara menjumlahkan persentase tertinggi pada setiap butir pertanyaan dan memilih pilihan setuju. Contohnya pada bidang pribadi. Nah, di sini pada bidang pribadi yaitu saya mengambil 2 pertanyaan dengan tingkat persentase tertinggi, di mana ada 76,2 siswa yang memilih setuju terhadap butir pertanyaan saya belum mengenal jati diri saya yang sebenarnya karena belum memahami kelebihan dan kekurangan yang saya miliki. Kemudian selanjutnya saya juga mengambil butir pertanyaan dengan jumlah persentase 66,7, di mana siswa di sini memilih setuju dengan butir pertanyaan saya belum mengetahui banyak tentang jenis obat-obatan terlarang serta dampaknya. Kemudian pada bidang sosial saya juga mengambil 2 butir pertanyaan dengan persentase tertinggi, yang dimana ada 64,3% siswa yang setuju dengan butir pertanyaan saya merasa kesulitan belajar, mengatur waktu belajar, dan bermain. Kemudian yang kedua ada 61,9% saya yang memilih jawaban setuju terhadap saya sukar bergaul dengan teman-teman sekolah. Nah, sedangkan dalam bidang sosial itu ada 66,7% siswa yang setuju
terhadap butir pertanyaan saya belum tahu dampak pernikahan di usia muda. Kemudian yang kedua, ada 57,1% siswa yang memilih setuju terhadap butir pertanyaan saya belum memahami dampak seks bebas, LGBT, dan HIV atau AIDS. Kemudian pada bidang karir, di sini saya mendapatkan dua presentase yang sama, yaitu 71,4%. Namun saya mengambil pada butir pertanyaan di mana di sini saya belum menguasai kiat sukses dalam menghadapi ujian. Jadi sebanyak 71,4% peserta didik itu yang memilih setuju terhadap pertanyaan saya belum menguasai kiat sukses dalam menghadapi ujian. Nah, selanjutnya yaitu analisa data. Di sini teman-teman dapat melihat analisa data yang telah saya lakukan. Sebelum itu, dalam angket saya itu terdapat 3 jenis pilihan. Yang pertama ada setuju, kurang setuju, dan tidak setuju. Di sini, teman-teman bisa melihat hasil analisa data yang telah saya lakukan. Setelah tadi kita memilih menjumlahkan presentase pertanyaan tertinggi dengan siswa yang memilih setuju. Nah, hasil yang saya dapatkan yaitu pada bidang pribadi terdapat 76,2% atau setara dengan 32 orang yang memilih setuju, sedangkan terdapat 14,3% atau setara dengan 6 orang yang kurang setuju. Kemudian ada 9,5% atau setara dengan 4 orang yang tidak setuju. Kemudian pada bidang belajar terdapat 64,3% atau setara dengan 27 orang yang memilih pertanyaan setuju dari 42 responden. Kemudian kurang setuju itu ada 28,6% atau setara dengan 12 orang. Kemudian tidak setuju itu ada 1 orang. Nah, pada bidang sosial di sini yang paling tertinggi yaitu 66,7% atau setara dengan 28 orang yang memilih setuju. Kemudian ada 9 orang yang tidak kurang setuju. Kemudian tidak setuju itu ada 26,2 atau setara dengan 11 orang. Nah, selanjutnya yaitu pada bidang karir. Di sini pada bidang karir yaitu terdapat 71,4%. Di sini pada bidang karir saya menemukan 2 butir pertanyaan dengan presentase tertinggi yang sama, yaitu 71,4%. Nah, 71,4% tersebut setara dengan 30 orang. Kemudian pada tingkat pemilihan jawaban kurang setuju ada 23,8% atau setara dengan 10 orang. Sedangkan pada pertanyaan tidak setuju itu terdapat 14,3% atau sama dengan 6 orang. Adapun kesimpulan hasil angket per bidang, teman-teman dapat melihat bahwa pada bidang pribadi terdapat 76,2% atau setara dengan 32 orang yang menjawab setuju terhadap butir pertanyaan mengenal jati diri untuk memahami kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Kemudian pada bidang belajar ada 64,3% atau setara dengan 27 orang yang menjawab setuju terhadap butir pertanyaan merasa kesulitan mengatur waktu belajar dan bermain. Kemudian pada bidang sosial ada 66,7% yang menjawab setuju, di mana 66,7% itu setara dengan 28 orang. Jadi ada 28 orang dari 42 responden yang memilih setuju terhadap butir pertanyaan belum mengetahui dampak dari pernikahan usia muda. Kemudian pada bidang karir terdapat 71,4% di mana setara dengan 30 orang. Jadi dari 42 responden tersebut ada 30 orang yang memilih setuju terhadap butir pertanyaan belum menguasai kiat sukses dalam menghadapi ujian. Jadi, dari hasil asesmen kebutuhan yang telah kita lakukan pada siswa kelas 8 di
sekolah Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Bone. Di sini teman-teman dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat presentasi tertinggi itu ada pada bidang pribadi, di mana siswa itu kurang mengenali dirinya, dia belum mengetahui kekurangan dan kelebihan yang dimiliki. Jadi, berdasarkan angket yang telah saya sebarkan, di sini saya akan memberikan layanan informasi mengenai pemahaman diri, di mana layanan informasi yang akan saya berikan kepada siswa kelas 8 di Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Bone itu mengenai pemahaman diri, siapa aku. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi, ciri-ciri dari pemahaman diri, dan langkah-langkah mengenali diri. Diharapkan dari layanan informasi ini, peserta didik tersebut dapat nantinya lebih mengetahui lagi dirinya, dan setelah mengikuti atau setelah mendengarkan layanan informasi yang saya berikan, siswa ini dapat mencapai perkembangan bidang pribadinya. Penjelasan yang pertama yaitu mengenai definisi dari pemahaman diri. Pemahaman diri di sini adalah individu yang mengenal potensinya, baik itu potensi fisik maupun potensi psikisnya, sehingga individu tersebut dapat memahami arah dan tujuan hidupnya atau cita-cita. Kemudian potensi fisik yaitu sejumlah kemampuan yang ada pada anggota badan atau panca indera individu, sedangkan potensi psikis individu itu mencakup minat, abilitas, kepribadian, nilai, dan sikapnya. Nah, pemahaman yang dimaksud di sini adalah tidak hanya terbatas pada pengenalan siswa atas keunggulannya saja, tetapi mencakup pengenalan siswa atas kekurangan yang ada di dalam dirinya. Selanjutnya, teman-teman, ada ciri-ciri pemahaman diri atau bagaimana cara mengetahui pemahaman diri kita. Yang pertama, dengan melakukan introspeksi diri. Kita adalah orang yang paling tahu akan diri kita sendiri. Jadi, untuk mengetahui kelemahan yang ada pada diri, kita itu harus introspeksi. Kenali di mana letak kesalahan atau kekurangan yang kita perbuat sehari-hari. Kemudian bercerminlah dan bicara pada diri kita sendiri. Sebutkan apa yang menjadi kelemahan kita. Sedangkan yang kedua, buat catatan tentang apa saja yang menjadi kelemahan setelah menyebutkan kelemahan tadi. Contohnya seperti kita membuat list tentang apa saja yang menjadi kelemahan atau hal apa saja yang ada di dalam diri kita yang bersifat kurang. Kemudian yang ketiga, kita dapat bertanya kepada orang lain. Di sini kita tidak hanya jangan menyimpulkan diri kita sendiri, tetapi kita perlu bertanya kepada orang lain tentang apa saja yang menjadi kelemahan dari diri kita, dengan cara kita juga perlu yang keempat, terbuka terhadap kritikan orang lain. Di sini jika orang lain sudah mengemukakan pendapat, maka kita di sini tidak boleh keras kepala dengan tidak menerimanya. Di sini kita harus menerima pendapat orang lain, karena hal itu dapat berdampak atau dapat membangun pribadi menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dengan terbuka supaya orang lain itu bisa mengungkapkan pendapat tentang diri kita secara jujur. Nah, adapun juga cara-cara dalam menyikapi kelemahan diri. Dalam menyikapi kelemahan diri, teman-teman sekalian, kita harus bersifat ikhlas dan bersyukur, di mana kita harus menerima apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan kita. Kemudian ikhlas di sini kita juga ikhlas dengan hal-hal yang menjadi kelemahan kita, karena dengan keikhlasan akan membuat semuanya menjadi mudah. Kemudian mensyukuri segala kekurangan dan kelebihan yang kita miliki, karena semua manusia itu tidak ada yang diciptakan sempurna. Jadi kita tuh tidak perlu khawatir ketika kita menemukan banyak kekurangan daripada kelebihan yang ada di dalam diri kita sendiri. Nah, di sini teman-teman juga harus percaya bahwa kelebihan dan setiap orang itu sudah mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Teman-teman perlu mengingat bahwa kita itu diciptakan bukan sebagai manusia yang sempurna. Semua manusia tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi kita perlu percaya bahwa setiap kekurangan yang kita miliki pasti akan diimbangi dengan kelebihan.
Jadi setiap dalam diri kita jika ada kekurangan pasti ada kelebihan. Berikutnya teman-teman, di sini ada langkah-langkah untuk kita, langkah-langkah di mana kita dapat melakukan ketika ingin melakukan pemahaman diri. Yang pertama, kenali diri lebih dalam. Di sini maksudnya adalah bagaimana kita mampu mengenal diri kita secara mendalam supaya bisa lebih mengetahui apa saja yang menjadi kelemahan dan kekurangan. Dengan kita mengenali diri secara mendalam, kita dapat menempatkan suatu kelebihan dan kekurangan pada tempatnya. Kita bisa lebih mengerti tentang kelemahan kita, dan hal tersebut merupakan hal yang bagus untuk merubah kelemahan tersebut menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian yang kedua, berpikir positif tentang diri, di mana kita tidak boleh selalu membiarkan diri kita berpikiran negatif, atau kita tidak boleh membiarkan pikiran negatif tersebut menguasai diri atau pikiran kita. Di sini yang harus teman-teman atau adik-adik lakukan yaitu dengan cobalah berpikir positif tentang kemampuan yang dimiliki. Pikirkanlah hal-hal yang menurutmu positif di dalam dirimu, dan berpikir positif juga tentang apa yang menjadi kelemahanmu. Jadi setiap kita mendapati suatu kelemahan dalam diri, kita tidak boleh membiarkan pikiran negatif tersebut menguasai diri kita. Kita bisa membuat kelemahan tersebut menjadi pikiran-pikiran positif, sehingga nantinya kita dapat merubah kelemahan tersebut menjadi suatu kelebihan. Nah, yang ketiga, perbanyak teman. Di sini untuk menyimbangi kelemahan yang ada dalam diri, kita perlu memperbanyak teman. Karena dari sini kita akan tahu apa saja yang menjadi kelemahan kita dan kekurangan. Dengan teman, kita bisa memintanya untuk melihat atau menetralisir kekurangan yang ada pada diri kita. Mintalah pendapatnya dan minta bantuan dari dirinya. Contohnya, temanmu jika dia mempunyai suatu kelebihan yang tidak kamu miliki, contoh kamu kurang bisa pelajaran matematika. Nah, carilah teman-teman yang pintar pelajaran matematika agar kelemahan itu dapat diperbaiki atau diseimbangkan. Kemudian yang keempat, jangan putus asa. Kita tidak pernah tahu jika kita tidak mencobanya. Maka jangan putus asa dan berhenti di tengah jalan. Berusahalah untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik, kenali kekurangan dan atasi masalah itu. Yang sampai kekurangan tersebutlah yang menghambat kesuksesan dari adik-adik sekalian. Nah, jangan sampai hal tersebut menghambat adik-adik dalam menggali dan mengembangkan apa yang menjadi kekuatan atau kelebihan yang ada dalam diri adik-adik sekalian. Nah, di sini juga yang kelima yaitu adik-adik perlu tetap percaya diri. Di sini maksudnya adalah ketika kita dihadapkan pada suatu kelemahan yang tidak didasari dengan percaya diri, hal tersebut akan membuat kita semakin terpuruk. Jadi kita perlu menanamkan dalam diri atau menanamkan dalam dada kita bahwa kita harus tetap percaya diri. Kita hanya perlu menghiraukan ejekan orang lain yang mencela kita. Kita hanya perlu percaya diri bahwa kita itu bisa menunjukkan kelebihan meskipun kita memiliki banyak kekurangan atau kelemahan, karena kelemahan atau kekurangan itu bukanlah suatu hal yang akan menghambat kesuksesan. Kemudian yang keenam, ada memperbaiki yang masih bisa diperbaiki. Maksudnya di sini adik-adik sekalian dapat memperbaiki kekurangan dan kelebihan yang ada dalam diri. Jika masih bisa memperbaikinya, kenapa kita harus menyimpan kekurangan tersebut? Ketika kekurangan itu masih bisa dirubah, kenapa tidak? Apalagi jika kekurangan itu dapat dijadikan sebagai suatu kelebihan. Jadi perbaikilah, maka kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Baiklah adik-adik sekalian, itulah tadi layanan informasi mengenai pemahaman diri, siapa aku.
yang sempat saya bawakan. Jadi di sini kenapa saya memilih materi mengenai pemahaman diri siapa aku, karena melihat tingkat presentasi tertinggi yang dibutuhkan siswa dari hasil asesmen kebutuhan dengan angket yang saya bagikan yaitu paling tinggi pada bidang pribadi. Jadi saya mengambil layanan informasi mengenai pemahaman diri siapa aku yang bertujuan agar bagaimana nantinya seorang peserta didik atau siswa itu dapat lebih mengenali dirinya lagi untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan yang ada di dalam dirinya, sehingga nantinya mereka sudah tidak bingung lagi bahwasanya apa sih kelebihan dan kelemahan yang saya miliki. Saya rasa sudah cukup video penjelasan saya pada kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.